Hai, selamat pagi anak-anak Miss Deka semuanya. Berjumpa lagi dengan Miss Deka. Hari ini Miss Deka akan menjelaskan tentang pelajaran IPS. Jadi silakan buka bukumu bab 1 ya. Oke, bab 1 ini kita akan mempelajari tentang karakteristik geografis wilayah Indonesia. Nah, hari ini Miss Deka akan menjelaskan tentang KD 3.1 mengidentifikasi karakteristik geografi Indonesia sebagai negara kepulauan atau negara maritim ya, dan agraris serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi serta transportasi. Nah, tujuan Miss hari ini Miss Deka akan menjelaskan letak luas dan kondisi geografis Indonesia melalui peta ya nak ya. Jadi silakan buka bukumu ya di bab 1. Oke. Lihat di bab 1 itu nak ada seperti kapal apung ya. Di sana juga ada pasar apung gitu ya. Nah, Pulau Kalimantan dikenal dengan julukan Pulau Seribu Sungai. Nah, julukan itu diberikan karena di wilayah tersebut mengalir banyak sungai. Nah, sungai-sungai itu antara lain Sungai Mahakam, Sungai Kapuas, kemudian ada Sungai Kahayan ya, dan ada Sungai Barito ya. Itu sangat terkenal ya nak ya. Nah, Sungai Barito ini memiliki pengaruh terhadap kehidupan penduduk di Pulau Kalimantan, khususnya di Provinsi Kalimantan Selatan. Sungai Barito dimanfaatkan penduduk sebagai sarana dalam bidang transportasi dan ekonomi, yaitu sebagai pasar apung ya. Pasar apung selain bermanfaat untuk tempat masyarakat berbelanja juga menjadi objek wisata terkenal gitu ya nak di sana ya, yang berhasil mengundang banyak wisatawan untuk datang untuk melihat atau untuk mengunjungi pasar apung tersebut. Apalagi lihat contoh ya pengaruh kondisi geografis suatu wilayah tersebut dalam kehidupan penduduknya. Silakan dilihat di gambar yang di bawah di bukumu itu, di buku IPS ada ya nak ya. Nah, itu adalah gambar contoh pasar apung ya. Itu pakai perahu-perahu nak. Jadi kalau kita mau beli, mau belanja itu pakai perahu itu ya. Oke, kita lanjut ya. Memiliki wilayah perairan laut yang luas membuat Indonesia dikenal sebagai bangsa bahari ya nak ya. Bangsa bahari adalah bangsa yang menggunakan laut sebagai sarana komunikasi dan transportasi ya, seperti contoh tadi ya nak ya. Nah, nenek moyang bangsa Indonesia adalah seorang pelaut. Itu ada lagunya ya, nenek moyangku seorang pelaut ya. Seperti yang diceritakan dalam lagu Nenek Moyangku Seorang Pelaut ya, mereka mengarungi lautan dan samudra menggunakan kapal layar untuk menaklukkan pulau-pulau yang ada di Indonesia ya. Pada zaman dahulu juga nenek moyang bangsa Indonesia telah menjelajahi belahan dunia. Di antara lain adalah beberapa negara yang kini kita kenal dengan nama Taiwan ya, di wilayah utara Indonesia, Selandia Baru. Kemudian ada Kepulauan Pasca di ujung timur Samudra Pasifik hingga Madagaskar di benua Afrika ya. Itu yang paling terkenal. Itu ada contoh kapal pinisi, adalah kapal layar tradisional Indonesia ya nak ya. Silakan dilihat, dan itu juga kalau nggak salah ada dimuseumkan seperti itu ya, untuk contoh seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke bagian 1. Kita akan belajar tentang letak astronomis wilayah Indonesia. Silahkan buka bukumu halaman 3. Letak astronomis adalah letak suatu wilayah ya nak ya. Jika digambarkan pada peta, letak astronomis menunjukkan letak suatu wilayah berdasarkan garis lintang dan garis bujur ya. Garis lintang dan garis bujur adalah garis hayal yang membentang secara horizontal dan vertikal ya nak ya, di atas permukaan bumi. Secara astronomis, wilayah Indonesia itu terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur ya. Perhatikan letak astronomis wilayah Indonesia pada peta berikut ini ya nak ya. Silakan dilihat, di sana sudah lengkap sekali ya nak ya, dengan astronomisnya seperti itu ya. Ada garis lintang dan garis bujurnya ya. Berdasarkan letak astronomisnya, Indonesia dilalui oleh garis khatulistiwa. Sebagai negara yang dilalui garis khatulistiwa, Indonesia ini memiliki iklim tropis ya nak ya. Nah, wilayah beriklim tropis ini memiliki 2 musim. Musim apa yo? Ya, musim hujan dan musim kemarau. Nah,
Musim hujan dan musim kemarau ini biasanya berlangsung dalam jangka waktu yang hampir sama ya, dan terjadi secara merata hampir di seluruh wilayah Indonesia. Luas wilayah Indonesia adalah sekitar 5.193.250 km persegi. Luas ini terdiri atas 1.919.440 km persegi. Wilayah daratan itu ada 3.273.810 km persegi. Nah, itu wilayah perairan ya. Dan luas wilayah Indonesia ini menempati urutan ke-7 negara terluas di dunia ya. Urutan kedua negara terluas di dunia adalah benua Asia dan negara terluas pertama di Asia Tenggara ya. Oke, urutan negara di dunia berdasarkan luas wilayahnya itu ada Rusia, ada Kanada ya, ada Amerika Serikat, kemudian ada Tiongkok, kemudian ada Brazil. Oke? Tadi itu yang pertama ya nak ya. Sekarang kita ke bagian yang kedua, yaitu letak geografis wilayah Indonesia. Letak geografis adalah letak suatu wilayah dengan kenyataannya di permukaan bumi ya nak ya. Secara geografis wilayah Indonesia ini terletak di antara dua benua, yaitu benua apa? Ya benar, benua Asia dan benua Australia. Wilayah Indonesia juga terletak di antara dua samudra. Samudra apa ya? Ya, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, perhatikan peta berikut ini ya, nak ya. Nah, di sana tuh ada ya, di mana benua Australia? Ya, ada di bawah ya, nak ya. Nah, di mana benua Asia? Ada di atas ini ya, nak ya. Nah, tuh makanya kita disebut ini tadi di antara benua Australia dan benua Asia. Kemudian di mana Samudra Pasifik? Ada di sebelah sana ya, nak. Samudra Pasifik dan Samudra Hindia ya. Oke. Ini tadi adalah petanya ya, peta letak geografis wilayah Indonesia. Oke, wilayah Indonesia terdapat di kawasan Asia Tenggara. Indonesia hidup berdampingan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Melalui peta di atas kita dapat mengetahui ya batas-batas wilayah Indonesia, yaitu sebagai berikut. Sebelah utara itu ada Singapura, ada Laut Tiongkok Selatan, ada Malaysia, ada Brunei Darussalam, ada Filipina, dan ada Samudra Pasifik. Kemudian di sebelah selatan ya nak ya, itu ada Samudra Hindia, ada Timur Leste, dan ada Australia. Kemudian di sebelah timur itu ada Papua Nugini dan ada Samudra Pasifik. Kemudian di sebelah barat ada benua Asia dan Samudra Hindia. Oke, nah berdasarkan letak geografisnya, Indonesia ini memiliki letak yang sangat strategis ya. Indonesia berada pada jalur pelayaran dan perdagangan dunia yang menghubungkan benua Asia dan benua Australia. Banyak kapal-kapal dagang yang singgah di pelabuhan-pelabuhan Indonesia. Makanya itu sangat menguntungkan karena letaknya yang geografis. Oke, yang strategis. Oke, kita lanjut ke bagian 3. Nah, kita ke bagian 3 adalah Indonesia sebagai negara maritim. Wilayah Indonesia terdiri atas daratan dan perairan. Wilayah perairan Indonesia ini ya lebih luas daripada wilayah daratannya. Jadi kalau kalian lihat, makanya di mana-mana banyak pantai ya, banyak laut gitu ya. Karena Indonesia ini lebih banyak lautnya daripada daratannya. Nah, yaitu meliputi hampir 2/3 dari seluruh wilayah. Ya, oleh karena itu Indonesia dijuluki sebagai negara maritim ya. Negara maritim adalah negara yang sebagian besar wilayahnya berupa perairan ya. Jadi tolong garis bawahi hal-hal penting seperti ini. Wilayah perairan Indonesia menyimpan sumber daya alam yang sangat melimpah ya nak ya. Indonesia berhak untuk memanfaatkan segala sumber daya alam yang terdapat di wilayah perairannya. Nah, pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia ini ya harus dilakukan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat. Nah, pernyataan tersebut juga sesuai dengan bunyi pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, itu sudah diatur. Jadi kita sebenarnya boleh mengambil sumber daya alam, tapi dengan batasan-batasan tertentu ya. Kita juga sudah belajar itu di pelajaran sebelumnya ya, di kelas 4 itu sudah dijelaskan bahwa mana yang boleh kita ambil, mana yang nggak boleh. Bagaimana cara melestarikannya ya, seperti itu. Oke. Kekayaan alam Indonesia di wilayah perairan antara lain berupa ikan, ada rumput laut, kemudian ada minyak bumi ya.
dan banyak sekali yang ada di dalam wilayah perairan yang bisa kita manfaatkan. Wilayah perairan Indonesia ini sangat luas ya nak ya, sehingga juga rawan dimasukin oleh warga dari negara lain tanpa izin ya. Contohnya ya, kita nggak usah jauh-jauh, di Natuna itu banyak sekali kapal asing yang masuk ya nak ya, seperti kapal Vietnam, kapal Cina. Kenapa mereka masuk ke situ? Untuk mengambil sumber daya berupa ikan ya. Makanya kalau zaman dulu tuh ada Menteri Susi itu sering menangkap kapal ikan tersebut ya, kapal asing ya, menangkap ikan di Indonesia, di wilayah perairan Indonesia, kemudian nanti sama menterinya itu ditangkap, kemudian kapalnya ditenggelamkan, dibom gitu ya, biar dia nggak bisa lagi berlayar di situ ya. Itu sebagai peringatan seperti itu ya, karena sudah melanggar ketentuan ya, itu kan sudah ada batasnya ya, ada yang menjaga yaitu polisi air. Polisi air itu sudah sering berpatroli untuk kalau kapal asing ya nggak boleh masuk karena itu wilayahnya Indonesia. Kenapa kapal asing sering masuk? Ya karena itu sumber daya Indonesia itu banyak sekali ya. Jadi mereka itu tertarik untuk ngambil semua yang ada di Indonesia ini. Oke? Nah, oleh sebab itu ya, pemerintah itu berusaha menjaganya dengan cara melakukan patroli laut tadi tuh ya, sudah jelaskan, oleh Angkatan Laut juga bisa ya, tadi ada polisi air juga bisa. Nah, dengan demikian keutuhan dan kewibawaan Indonesia sebagai negara maritim dapat terus terjaga ya. Jadi Indonesia tuh nggak boleh lemah, kalau misalnya ada hal-hal seperti itu harus cepat ditindak biar kapal asing itu nggak mau lagi datang ke Indonesia, oke? Atau nggak mau mencuri lagi gitu ya, kapok mencuri di Indonesia, oke? Nah, Indonesia tadi ya merupakan negara maritim sehingga banyak penduduknya, kita juga ya di sekitar kita ini banyak sekali yang bekerja sebagai nelayan ya nak ya, mencari ikan ya, mencari sumber daya alam seperti rumput laut juga bisa ya dicari seperti itu ya. Nah, itu contohnya banyak sekali sekitar kita ya, sebagai makanya kita kalau di mana ya, kalau kita tinggal di Bintan ini juga banyak juga ya nak ya yang kebutuhan sehari-harinya sering mengkonsumsi ikan gitu karena sangat melimpah ikan yang ada di Bintan ini. Oke, nah itu saja penjelasan dari Miss Jeka hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, bye bye.